Selamat malam teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Apakah kalian sudah menyelesaikan triwulan 1 dari kinerja kalian? Mari kita cek dulu, apa-apa aja yang bisa kita perbaiki di sini sebelum melangkah lebih jauh. Untuk teman-teman ASN dan P3K, pastikan data sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang memang harus diisi, dan mungkin ada juga beberapa poin yang tidak bisa diisi ya. Contoh untuk yang perilaku kerja ini ekspektasi khusus pimpinan yang bisa mengisinya itu hanya pimpinan langsung kalian ya. Sehingga ini kalau misalnya pimpinan kalian tidak mengisinya, maka ini akan kosong bentuknya seperti ini. Dan yang kita akan bahas saat ini yang bisa langsung kita eksekusi itu yaitu lampiran. Posisinya ada di bagian bawah dari kinerja kalian ya, dari RHK. Itu ada posisinya di bawah sekali, itu bisa kita lihat di sini, lampiran, dukungan sumber daya, skema, pertanggungjawaban, konsekuensi. Oke, berikutnya kita langsung saja ya, tidak perlu panjang-panjang. Langsung saya jelaskan isinya itu, nggak usah dijelasin lagi sih, langsung kita isi saja. Ini berdasarkan dari hasil riset saya di ini di kinerja dalam inputan selama beberapa tahun ini. Ini kita bisa mulai dari eselon 4 dulu ya. Eselon 4. Di eselon 4 itu biasanya lebih ke pertanggungjawaban dan pengawasan. Karena eselon 4 itu berisi tentang jabatan pengawas. Oke, kita bisa langsung mulai. Kita isi aja di sini, kita klik edit. Lalu kita isi, aku nggak panjang-panjang ngetik ya, aku langsung copy paste aja. Bagi yang butuh untuk yang rombongan eselon 4 itu bisa di capture aja untuk bisa langsung di copy paste. Atau bagi yang benar-benar mau males ngetik nih, nanti DM aja, nanti aku kirim copy pastenya ya, kirim bentuk filenya kalau memang bisa nanti untuk isinya dari sini. Di sini saya isi dengan pertama itu SDM, kedua itu anggaran, ketiga itu sasaran dan prasarana kerja, 4 itu aplikasi e-kinerja sebagai pendukung pencatatan, pemantauan, dan pengendalian kinerja secara akuntabel. 5 itu data, dokumen, dan regulasi yang sah sebagai dasar pelaksana tugas yang tertib dan sesuai ketentuan, atau bisa jadi ini SOP ya. Oke, berikutnya langsung ke skema pertanggungjawaban. Saya langsung copy paste aja di sini, sebanyak-banyak. Oke, bisa dilihat di sini skema pertanggungjawabannya, pelaporan realisasinya, unggahan bukti dukung, verifikasi dan penilaian kinerja, dokumentasi kinerja secara digital, evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar peningkatan capaian kinerja. Ini skema pertanggungjawabannya ya. Berikutnya untuk di konsekuensinya seperti ini, capaian kinerja yang memenuhi atau melampaui target menjadi dasar dan pemberian penghargaan dan pengembangan karir. Capaian kinerja yang belum memenuhi target menjadi dasar pemberian teguran dan pembinaan untuk perbaikan kinerja. Oke, ini untuk eselon 4 ya. Jadi untuk eselon 4, untuk pejabat pengawas, ini silakan kalian capture atau mau kalian catat manual, atau kalau memang udah males ya DM aja. Nanti saya kirim ke ke akun kalian ya, atau via komen minta ini, nanti saya DM. Oke, berikutnya kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya untuk lampiran staf ya. Nah, kita langsung aja, nggak usah panjang-panjang, langsung kita klik edit, lalu kita copy paste aja ya biar nggak repot. Oke, di sini hampir sama kebutuhannya. Untuk SDM-nya juga mungkin yang sesama staf pegawai yang bisa mendukung pekerjaan, masalah anggaran juga yang menunjang efektif pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasarana, aplikasi e-kinerja, data, dokumen, dan regulasi. Oke, kita lanjut ke skema pertanggungjawabannya aja.
skema pertanggungjawabannya hampir sama sih, juga untuk di staf juga pelaporannya, unggahan bukti dukung, verifikasi, dokumentasi, dan evaluasi kinerja. Konsekuensinya juga hampir sama. Ini nggak terlalu banyak berbeda ya untuk eselon 4 dan eselon dan staf. Ini hampir mirip-mirip. Nah, bedanya eselon 4 itu berada di fungsi pengawasan, dan sementara untuk staf itu jatuhnya seperti pelaksana atau yang menerima tugas dan arahan. Tugas eselon 4 itu melakukan pembinaan juga bisa, pengarahan segala macam, pengawasan untuk unit kerjanya masing-masing. Nanti untuk yang eselon 3 atau yang ke atas atau yang beda-beda dinas, boleh di japri ya, atau komen juga boleh, nanti saya kirim untuk data-data seperti ini juga kepada kalian. Oke, untuk sementara ini yang lampiran kita sudahin di sini dulu. Nanti untuk ke depannya saya buatkan yang untuk perilaku kerja ya, ekspektasi khusus pimpinan ini. Nanti di sini juga ada perbedaan antara untuk staf dan eselon. Karena makin tinggi levelnya, makin beda-beda pertanggungjawabannya. Oke, sementara itu dulu dari saya ya. Terima kasih. Jangan lupa komen di bawah.